Kota Batam adalah kota terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Wilayahnya meliputi Pulau Batam, Rempang, dan Galang yang terkoneksi oleh Jembatan Barelang. Jembatan inilah yang menjadi ikon atau karakteristik yang biasanya dijadikan objek wisata bagi turis yang datang ke Batam. Nah, Batam ini merupakan kota yang letaknya itu sangat strategis ya. Dia selain menjadi jalur perdagangan internasional, Batam ini juga berbatasan langsung dengan Singapura di bagian utara. Jadi kalau teman-teman main ke Batam, terus nggak berkunjung ke Singapura, itu rasanya kurang afdol. Karena jarak tempuh yang dibutuhkan tuh nggak nyampe 1 jam, ya sekitar 40 menitan. Dan harganya juga terjangkau. Jadi teman-teman cuma siapin aja uang 400.000, itu bisa tiket PP. Ya, sambil memenuhi kebutuhan instastory kan, lumayan. Kemudian Batam merupakan salah satu kota yang pertumbuhan ekonominya itu pesat di Indonesia. Karena ketika dibangun pada 1970-an oleh Otorita Batam, jumlah penduduk Batam itu sekitar 6.000 penduduk. Dan dalam tempo 50 tahun, penduduk Batam bertumbuh menjadi 182 kali lipat. Dan Batam ini juga terkenal sebagai kota perantau karena lebih dari 90% penduduknya itu berasal dari luar Batam. Ya, suku Batam asli itu kan Melayu, tetapi orang-orang sudah menyadari potensi ekonomi di Batam, akhirnya perantau pada datang. Suku Jawa, Batak, eh, Padang, terus Bugis, semuanya ada di Batam. Yang orientasinya ya mencari duit, seperti itu. Banyak spot yang indah dan bernilai jual beli, khususnya pantai ya. Ada lebih dari 10 pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah. Ada Pantai Stoko, Nongsa, Vio-Vio, dan lain-lain. Cukup bermodalkan bensin dan uang nggak nyampe 20.000, teman-teman bisa menikmati terpaan angin pantai. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti peluang pariwisata di Kota Batam dan sekitarnya untuk pertumbuhan ekonomi, sebab beliau menilai bahwa potensi di Batam ini bisa memberikan pemasukan bagi pemerintahan pusat dan daerah. Kemudian sektor yang potensial untuk dikelola adalah industri. Batam sebagai kota terencana memiliki banyak perusahaan di dalamnya, baik dari penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Nah, berikut jenis-jenis industri yang ada di Batam. Lalu, yang perlu diperhatikan adalah Batam ini merupakan kawasan perdagangan bebas Indonesia yang menyebabkan barang ekspor dan impor itu tidak dikenakan pajak. Nah, peraturan ini itu disahkan 1 April 2009 oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan. Hal inilah yang membuat perekonomian di Batam meningkat pesat gitu ya. Karena investor itu mau dan percaya untuk menanamkan modalnya di Batam. Kemudian ya perusahaan didirikan, perusahaan mengambil karyawan dari daerah sekitar, masyarakat punya lapangan pekerjaan, konsumsi meningkat, produksi meningkat, sehingga perputaran uang di daerah Batam ini semakin banyak begitu. Inilah yang membuat Batam semakin besar. Kita tuh harus sadar akan potensi daerah masing-masing ya. Banyak sekali sektor perekonomian, jika kita perhatikan itu bisa menghasilkan uang. Nah, dalam hal ini peran pemerintah itu sangat penting untuk berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Nah, sayangnya masih banyak dari kita yang belum peka akan hal itu, terutama diri saya pribadi yang perlu banyak belajar. Nah, kurangnya literasi menyebabkan wawasan kita kurang, sehingga berdampak pada kualitas individu. Karena dari individu inilah suatu komunal tercipta. Dari komunal ini bertumbuh meningkat menjadi penduduk. Harapannya ya adalah kita terus belajar dan peka terhadap lingkungan sekitar. Syukur-syukur kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Terakhir ada quotes dari Charles Darwin. It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, but the one most responsive to change. Thank you.